Apa sih artinya menjadi rasional? Selama ini, kita mungkin merasa sudah tahu jawabannya. Tapi, ternyata gagasan itu terus berevolusi. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya dari konsep manusia superlogis sampai ke era di mana kita berpikir bersama mesin. Oke, kita mulai dari sini ya dengan sebuah pertanyaan simpel. Saat Anda membuat keputusan, entah itu cuma beli kopi pagi ini atau milih jenjang karir, apakah Anda selalu 100% logis? Kalau Anda seperti kebanyakan dari kita, jawabannya mungkin nggak juga. Dan ketidaksempurnaan inilah yang justru jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Dulu banget, para ekonom itu punya semacam model manusia ideal. Namanya Homo economicus. Coba bayangin deh, manusia super yang otaknya itu kayak superkomputer, selalu punya semua data, prosesnya kilat, dan nggak pernah salah langkah. Nah, inilah standar emas rasionalitas yang jadi patokan selama puluhan tahun. Tapi, ada satu masalah yang lumayan besar. Orang seperti ini tuh nggak ada di dunia nyata. Model yang kelihatannya sempurna ini ternyata langsung retak begitu dihadapkan sama realita. Jadi, cacat kita ini bukan bug, tapi justru fitur utama dari cara kita berpikir. Nah, dari sinilah muncul revolusi pertama melawan mitos kesempurnaan ini. Tokohnya Herbert Simon. Dia datang dengan ide yang radikal banget pada masanya. Gimana kalau cukup baik itu sebenarnya jauh lebih rasional daripada sempurna. Simon punya analogi yang cerdas banget, gunting. Menurutnya, rasionalitas itu punya dua bilah. Bilah pertama itu kapasitas otak kita yang terbatas. Bilah kedua, lingkungan tempat kita ngambil keputusan. Gunting kan baru bisa motong kalau dua bilahnya kerja bareng. Sama kayak rasionalitas. Kuncinya itu di kecocokan antara pikiran kita dan dunia di sekitar kita. Dan inilah inti dari konsepnya yang terkenal, bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Intinya, kita itu nggak punya semua informasi, nggak punya waktu tak terbatas, atau kapasitas otak super untuk jadi sempurna. Dan kata Simon, ini bukan kegagalan loh ya, ini memang kondisi dasar kita sebagai manusia. Terus, kalau kita nggak mengoptimalkan, kita ngapain dong? Nah, Simon menciptakan istilah keren, satisficing. Ini gabungan dari kata satisfy dan suffice. Gampangnya gini, kita tuh nggak nyari jarum paling tajam di tumpukan jerami. Kita cari aja jarum pertama yang cukup tajam buat ngejahit, terus kita lanjut ke kerjaan lain. Itulah esensi dari solusi cukup baik. Jadi, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Rasionalitas klasik itu nuntut kita tahu segalanya untuk hasil yang maksimal. Sementara rasionalitas terbatasnya Simon lebih realistis. Kita terima aja informasi yang gak lengkap untuk nemuin solusi yang cukup oke. Ini tuh pergeseran besar banget. Dari teori yang sempurna di atas kertas ke kepraktisan di dunia nyata. Oke, ini membuka pintu ke perdebatan besar berikutnya, yaitu soal jalan pintas mental kita atau yang biasa disebut heuristik. Pertanyaannya, apakah jalan pintas ini bug di otak kita atau justru fitur yang super canggih? Wah, di sini ada dua kubu besar yang pandangannya beda banget. Iya, jadi ada dua kubu utama nih. Di satu sisi, ada Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Penelitian mereka nunjukin gimana jalan pintas mental kita sering banget bikin kita terjebak dalam bias-bias sistematis. Nah, di sisi lain, ada Gerd Gigerenzer. Dia justru bilang, jalan pintas ini tuh adaptasi yang brilian, alat yang cepat dan hemat buat navigasi dunia yang ruwet. Salah satu kontribusi paling terkenal dari kubu bias ini adalah teori prospek. Intinya gini, rasa sakit karena kehilangan itu secara psikologis terasa 2 kali lebih kuat daripada senengnya dapat keuntungan yang sama. Jadi kehilangan 100.000 itu lebih nyesek daripada senengnya nemu 100.000. Nah, aversi kerugian ini sadar nggak sadar ngebentuk hampir semua keputusan penting dalam hidup kita. Mereka juga memperkenalkan ide soal dua sistem berpikir. Sistem satu itu kayak autopilot kita, cepat, insting, emosional. Sedangkan sistem dua itu pilotnya, yang mikirnya pelan, analitis, dan butuh usaha. Masalahnya, sistem dua ini cenderung males. Jadi seringnya sih sistem satu yang gampang kena bias ini yang ambil alih kemudi. Nah, Gigerenzer dari kubu ekologis ngasih perspektif yang beda. Buat dia, heuristik itu nggak bisa dinilai bagus atau jelek itu aja. Kayak guntingnya Simon tadi, efektivitasnya itu tergantung sama lingkungannya. Dia bilang, di dunia nyata yang penuh ketidakpastian, jalan pintas yang simpel itu seringkali malah lebih cerdas daripada kalkulasi yang super rumit. Sebenarnya, perdebatan mereka ini akarnya ada di pertanyaan yang fundamental banget, apa sih standarnya rasionalitas?
Buat kubu Kahneman, standarnya itu konsistensi logika, harus runtut. Buat kubu Gigerenzer, standarnya itu ya berhasil atau enggak di dunia nyata. Dua definisi yang benar-benar beda soal apa itu pilihan yang baik. Oke, sekarang kita fast forward ke masa kini. Ada pemain baru nih yang masuk ke arena pengambilan keputusan. Artificial Intelligence atau AI. Ini mengubah segalanya. Tapi mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Coba deh lihat angka ini. AI sekarang bisa ngalahin 90% manusia di ujian profesi pengacara di Amerika. Wow, dengan kekuatan komputasi kayak gitu, kayaknya AI ini jawaban dari semua keterbatasan kita kan? Harusnya dia jadi makhluk super rasional itu. Tapi tunggu dulu. Ada konsep baru yang penting banget. Namanya rasionalitas terbatas sekunder. Ternyata AI itu juga nggak sempurna. Dia kan belajar dari data yang kita kasih. Kalau data itu isinya bias dan prasangka kita, AI bukan cuma akan belajar, tapi bisa jadi malah memperkuat bias itu. Menciptakan lingkaran setan bias yang kelihatannya objektif dan saintifik. Kenapa bisa gitu? Ya karena cara berpikir kita dan AI itu beda banget. Manusia itu jago di penalaran kausal. Kita ngerti kenapa sesuatu terjadi. AI di sisi lain jagonya di penalaran prediktif, nemuin pola apa dari data raksasa. Nah, perbedaan ini justru bikin kita bukan saingan, tapi mitra yang saling melengkapi. Dan ini membawa kita ke kesimpulan dari pembahasan kita. Masa depan itu bukan tentang manusia lawan mesin, tapi tentang gimana kita menciptakan sebuah kemitraan, di mana kita bisa berpikir bareng-bareng untuk mencapai level rasionalitas yang benar-benar baru. Dari sinilah lahir konsep yang keren banget, rasionalitas hibrida terurai. Idenya adalah rasionalitas itu bukan lagi sesuatu yang statis atau milik individu, entah itu manusia atau mesin. Rasionalitas itu adalah sesuatu yang muncul dari interaksi dinamis antara keduanya, sebuah proses kolaborasi yang terus-menerus berevolusi. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Gampangnya gini. AI melakukan bagian yang berat, menganalisis data super banyak, menjalankan jutaan simulasi. Manusia menyediakan apa yang nggak dipunya AI, pemahaman konteks, pertimbangan moral, dan pengawasan etis. Jadi masing-masing pihak menutupi kelemahan satu sama lain. Jadi, inilah takeaway utamanya. Tujuan kita bukan lagi sekedar menghilangkan bias manusia yang dianggap cacat. Tujuannya sekarang jauh lebih canggih, yaitu merancang sistem yang dengan bijak mengintegrasikan kekuatan biologi kita dan kehebatan teknologi. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Seiring pikiran kita dan mesin mulai menyatu, apa sih sebetulnya arti dari sebuah pilihan yang bijaksana? Menjawab pertanyaan ini mungkin jadi tantangan sekaligus peluang terbesar di era kita sekarang. Terima kasih sudah menyimak.